Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Area pos pengamanan Turiapada longsor, korban jiwa nihil. Denpasar kekurangan 317 guru, perekrutan terkendala aturan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Buleleng Sabtu lalu mengakibatkan longsor di kawasan proyek Turiapada Tower. Longsor menyebabkan rumah warga terdampak roboh. Longsor terjadi di depan pintu gerbang Turiapada Tower atau di area pos pengamanan pada Sabtu 11 Januari 2026 sekitar pukul 19.30 WITA. Pada saat tersebut, rumah warga atas nama Pak Kadek Ribek terkena longsoran. Namun untungnya seluruh keluarga selamat. Longsor tersebut mengakibatkan kerusakan fisik. Kolom beton roboh serta atap rumah dan akses jalan utama masyarakat di Banjar Amertasari tertutup total karena longsoran. Sementara jalan pada area pos Satpam Tower rusak berat serta satu unit tiang wifi roboh. Evakuasi dilakukan pada pukul 20.30 WITA hingga 1 malam. Evakuasi dihentikan karena cuaca yang tidak mendukung di area yang terdampak, yang sulit dijangkau dengan heka untuk dilanjutkan pada keesokan harinya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan penghuni rumah untuk sementara ditampung di rumah salah satu warga. Yasri Yuli, Bali TV. Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali menegaskan bahwa pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Saka tetap berjalan setelah Tilem Kesange. PHDI Bali mengajak seluruh umat untuk menyikapi dinamika ini dengan bijak dan penuh kedewasaan. Dalam pesamuan media yang dilaksanakan pada Jumat 9 Januari 2026 lalu diputuskan bahwa Taur Kesange dilaksanakan tepat pada Tilem Kesange, sedangkan Catur Brata Penyepian atau Nyepi dilaksanakan sehari setelahnya, yakni penanggal Apisan Sasih Kedase. Ketua PHDI Bali Inyoman Kenak menegaskan keputusan ini tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui kajian mendalam yang melibatkan para ahli lintas disiplin. Berdasarkan kajian lontar yang dipaparkan para narasumber, tidak ditemukan satupun keterangan yang menyebutkan Taur Kesange dilaksanakan pada Panglong 14 atau Perwani. Sebaliknya, semua sumber lontar menyebutkan dengan tegas bahwa Taur dilaksanakan pada saat Tilem. Ia juga menjelaskan bahwa secara kelembagaan, keputusan tersebut telah memenuhi syarat hukum keagamaan. Menanggapi beragam respon masyarakat, PHDI Bali mengajak seluruh umat untuk menyikapi dinamika ini dengan bijak dan penuh kedewasaan. Boleh saya mengulas sedikit tentang isi dari Menawa Dharma Sastra, kitab ke-12, sloka ke-108 sampai ke-120, tapi intinya terkandung di isinya itu ada di dalam sloka ke-110. Yang isinya adalah Dasa Warsawa Parisadam Dharma Parisadyayet Triwarawa Pi Urastem dan seterusnya. Artinya bahwa setidak-tidaknya ada 10 pengurus parisada atau minimal 3 yang ada mewakili dari masing-masing untuk memutuskan segala sesuatu. Itu merupakan hukuman atau undang-undang yang sah. Siapa itu minimal 10 itu? Dia adalah dijabarkan dari sloka ke-109, yaitu mereka adalah seorang Brahmana Sista. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan, diputuskan oleh Brahmana Sista, yaitu PHDI Pusat melalui Dharma Adiaksanya, yaitu bahwa putusan Nyepi tetap tahun itu dilaksanakan di Tilem Kesange
dan nyepi endingnya, esoknya itu di sasih pisan, di pinanggal pisan sasih kedasa. Harapan kita semua selaku majelis umat Hindu adalah bagaimana di dalam dinamika yang beragam ini, wacana yang berkembang sekarang ini, yang di tahun kuda api ini, kita sebagai majelis bisa setidak-tidaknya mampu menjadi samudra kesabaran untuk meneduhkan masyarakat menyikapi perbuatan itu kan wajar. Mereka ini mempunyai karakter, ada yang konservatif dan yang lain-lain gitu kan, tapi intinya mereka tujuannya adalah berbuat kebaikan. Itu jangan permasalahan ini ya kita perpanjangkan. Ayo kita pertemuan kita sudah mengerucut, ini artinya bahwa sudah menemukan sumber-sumber yang mungkin ada yang ketinggalan kemarin. Intinya adalah ikuti sam gajah duam sambuana duam sambuak manansinya natam dewa bagai dapurwa sam janana upasati. Terima kasih. PHDI Bali juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menyosialisasikan dan mengedukasi umat terkait keputusan tersebut agar pelaksanaan Nyepi tahun ini dapat berjalan dengan tertib, damai, dan penuh makna sesuai dengan tuntunan sastra dan dharma. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, permasalahan sampah dinilai harus menjadi prioritas utama yang segera ditangani di Bali. Sebagai destinasi wisata dunia, sampah masih banyak ditemukan di berbagai lingkungan permukiman, jalan raya, hingga kawasan wisata. Pengamat pariwisata Yusdi Dias menyampaikan Bali sebagai destinasi wisata unggulan masih menghadapi permasalahan sampah. Di sejumlah wilayah menunjukkan sampah masih mendominasi pencemaran lingkungan, terutama sampah plastik. Kondisi ini dinilai mencoreng citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang mengusung konsep pariwisata berbasis budaya dan juga lingkungan. Selain merusak keindahan, persoalan sampah juga menimbulkan kekhawatiran serius bagi wisatawan. Resiko munculnya penyakit akibat lingkungan yang kotor menjadi salah satu ketakutan utama wisatawan saat berkunjung. Lingkungan yang tidak bersih berpotensi memicu penyebaran penyakit dan berdampak langsung pada kenyamanan serta keamanan wisata. Saya kira setting priority ini menurut saya yang pertama sampah dulu lah. Sampah. Habis itu macet. Macet bisa lah, masih bisa hitung-hitung waktu ya. Kalau sampah suka tidak suka lihat macam plastik di mana-mana. Aduh, jujur lah, kita harus jujur pada diri sendiri, baru kita bisa perbaiki. Tidak di Suwung aja atau tidak di TPA saja yang sampahnya banyak. Kita lihat di telabah-telabah di depan rumah gitu, sampah kok. Ya, kita jangan bilang oh sudah ini sudah. Itu apologi yang begitu ya. Selagi kita masih berkilah atau kita masih menyalahkan orang lain, yang paling hobi itu menyalahkan, oh bukan kita yang buang, itu orang lain. Bukan kita yang buang, itu dari tetangga sebelah, gitu. Bukan kita yang buang, itu tiba-tiba ada gitu sampah, itu kan aneh juga ya. Sementara di belakang pengarangan kita itu plastik bertebaran dan segala macam. Saya kira dari situ mulailah, dari situ. Karena kan kalau tidak ada sampah kita bersihkan bakal sehat, kan panjang itu. Jadi dari situ ya tamu paling takut kena sakit Pak. Dia datang ke suatu tempat, dia kena sakit tropis lagi, wah pusing dia sakit tropis itu kan. Beda obatnya karena dia selama ini kan perut tubuhnya tidak terbiasa dengan barang-barang atau penyakit atau virus atau bakteri yang dari tropis. Tanpa penyelesaian mendasar terhadap persoalan lingkungan, upaya mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali dikhawatirkan sulit tercapai. Yana, Bali TV. Denpasar kekurangan 317 guru, perekrutan terkendala aturan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus tanggul ini ganti mati. kalau matang landingin kabut bedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, hingga awal tahun 2026, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar mencatat Denpasar kekurangan 317 guru baik di jenjang TK, SD hingga SMP. Selain akibat banyaknya guru yang pensiun, kekosongan guru juga terkendala aturan perekrutan. Selain banyaknya guru yang pensiun, kekurangan guru khususnya di Kota Denpasar diperparah oleh aturan perekrutan guru yang kini hanya bisa melalui jalur ASN dan P3K, sehingga posisi guru yang pensiun tidak bisa segera digantikan. Kepala SMP Negeri 3 Denpasar, Ninengah Sujani, tidak menampik kondisi tersebut. Sekolah negeri di Denpasar masih banyak kekurangan guru, terlebih banyak guru yang pensiun dan dimutasi. Seperti di SMP Negeri 3 Denpasar, meski mendapat tambahan guru P3K, sekolah masih kekurangan sejumlah guru. Meskipun pemerintah Kota Denpasar terus mengajukan formasi, namun belum mendapat kuota dari pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi kekurangan guru, pihaknya mencari guru non-ASN atau guru honorer dengan persyaratan tertentu yang dilakukan secara mandiri, di mana pembiayaannya sebagian besar ditopang dari dana komite sekolah. Ya, termasuk kami ya, sekolah itu masih, khususnya di negeri, kami sendiri juga masih banyak kekurangan guru. Karena apa? Karena guru yang pensiun itu ada yang di tengah tahun pensiun gitu loh. Walaupun kami sudah mendapatkan guru P3K, dan guru P3K itu kan sudah ada kuotanya 1 tahun sebelumnya. Jadi pengajuannya itu oleh Dinas Pendidikan itu pemetaannya menggunakan data 1 tahun sebelumnya begitu. Jadi untuk yang pensiun yang lagi 2 bulan 3 bulan itulah yang kami tidak bisa mendapatkan secara langsung untuk mengganti guru yang pensiun tersebut. Jadi itu kami bekerja sama dengan orang tua siswa, dengan komite untuk bagaimana putra-putrinya itu mendapat pelayanan. Jadi menggunakan SK Kepala Sekolah untuk mengangkat guru honor, di mana penggajiannya itu dari sumbangan sukarela dari komite. Harapan kami sih ya segera secepatnya ini kekurangan guru, karena di suatu sisi ada daerah yang memiliki kelebihan guru, begitulah, ada seperti kita juga kekurangan guru. Kalau bisa ya pemerataan segera ini gitu untuk pemenuhan guru ini. Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan harus segera ditindaklanjuti, karena hal ini akan berdampak kepada kualitas pembelajaran di sekolah. Sukma, Bali TV. Banyaknya guru yang pensiun setiap tahunnya mengakibatkan kekosongan yang berujung pada kondisi kekurangan guru hampir di setiap jenjang pendidikan. Seperti yang terjadi di Kota Denpasar, hingga awal Januari tahun 2026 tercatat kekurangan guru sebanyak 317 guru. Mengatasi hal tersebut, pendataan perlu dilakukan sehingga kebijakan dan program strategis yang diberlakukan berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali belum lama ini. Ide Bagus Gede Wesnawu Punio mengatakan untuk mengatasi isu kekurangan guru harus dilakukan pendataan dan pemetaan terlebih dahulu sehingga kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal. Seperti menghitung jumlah guru yang akan pensiun serta berapa jumlah pengadaan guru yang harus direkrut sebagai pengganti guru pensiunan.
Pendataan ini harus dilakukan lebih awal, apalagi saat ini aturan terkait perekrutan guru hanya bisa melalui jalur ASN dan P3K. Untuk kondisi kekurangan guru yang ada secara mungkin kami di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali melakukan cleansing data dulu supaya kebijakan dan program strategisnya bisa optimal terkait dengan menjawab isu-isu yang terjadi di lapangan supaya nanti ketika kita membuatkan sebuah kebijakan terkait dengan isu kekurangan tenaga pendidik atau guru itu, padahal satu sisi ada hal yang memang sedikit paradok, bertentangan. Nah, ini memang tugas kami di Dinas Pendidikan Provinsi Bali melakukan pencermatan, kemudian melakukan cleansing data secara optimal supaya program yang strategis memang terkait dengan kebutuhan masyarakat bisa langsung mengena dan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Bali. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang menaungi pendidikan jenjang SMA SMK menerima laporan guru kekurangan jam mengajar. Usnawo Punio mengatakan kondisi ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi ada kabupaten kota yang kekurangan ratusan guru, di sisi lain ada guru yang kekurangan jam mengajar. Kalau tingkat SMA SMK bukan terjadi laporan kekurangan guru, tapi kekurangan jam mengajar. Kondisi ini kan agak paradok juga. Satu sisi ada isunya mungkin kekurangan guru, tapi satu sisi ada kekurangan jam mengajar. Kalau jam mengajar kekurangan, otomatis logikanya agak berbalik lagi bahwa ada kelebihan tenaga guru. Nah, ini pola-pola seperti ini mungkin kita di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali melakukan hal mengoptimalkan dan memperkuat seperti apa penggunaan data secara optimal dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis mendukung SDM Bali unggul sampai dengan 100 tahun Bali ke depan. Pihaknya berharap pemerintah pusat kembali membuka formasi ASN maupun P3K untuk tenaga pendidik agar kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri bisa segera teratasi dan mutu layanan pendidikan tetap terjaga. Sukma dan Angkat Birawan, Bali TV. Setelah 59 sekolah rusak direvitalisasi pada tahun 2025, usulan untuk program serupa di tahun 2026 kini mulai diproses. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Buleleng kembali melanjutkan program bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Suryo Barata mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah membuka sistem pengajuan revitalisasi sekolah untuk tahun 2026. Berdasarkan data sementara, sistem pusat telah mencantumkan sekitar 30 SD sebagai bakal calon penerima bantuan. Namun baru 15 sekolah yang mendapatkan respon dan masuk skala prioritas. Salah satunya adalah revitalisasi SDN 4 Madenan di Desa Madenan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Sekolah tersebut menjadi satu-satunya dari 59 satuan pendidikan penerima dana alokasi khusus atau DAK pusat tahun 2025 yang belum menuntaskan pekerjaannya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan keterlambatan terjadi akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung selama proses pengerjaan berlangsung. Terlebih waktu kontrak satuan pendidikan tersebut masuk tahap 4 yang mengakibatkan waktu pengerjaan cukup pendek. Ekonomis bangunan ya, jadi mungkin sudah melampaui umur ekonomisnya sehingga memang perlu peremajaan ataupun rehab. Revit yang tahun 2025 udah kelar semua ya. Ada yang ini enggak agak longgar gitu penyelesaian. Kalau dari sisi penyelesaian ada memerlukan waktu yang sedikit lebih lama karena kondisi cuaca sih, faktor cuaca, karena di daerah tinggi yang lainnya sudah hanya satu sekolah kalau nggak salah. Untuk itu ia menyebut bahwa penyedia proyek diberikan kebijakan perpanjangan waktu selama 14 hari dan harus tuntas pada tanggal 14 Januari 2026 mendatang. Ia menambahkan pelaksana telah bekerja optimal di masing-masing satuan pendidikan. Kendala yang terjadi semata-mata dipengaruhi faktor cuaca, terutama hujan yang kerap turun hingga setengah hari. Disdikpora Buleleng akan menjadikan keterlambatan tersebut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah ke depan. Evaluasi dilakukan untuk mengantisipasi potensi keterlambatan akibat cuaca dan kondisi geografis. Yasri Yuli, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi ekspor Bali tahun 2025 menurun, daya saing dan kualitas jadi kunci. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Kinerja ekspor Bali sepanjang tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Staf ahli Rektor Undiknas Profesor Ide Bagus Rakeswardana menyebutkan berdasarkan data BPS Bali, ekspor Bali turun sekitar 11,79% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan sejumlah komoditas unggulan Bali belum terserap pasar internasional sesuai harapan. Ditemui tadi siang di kampus Undiknas University, Profesor Rakeswardana mengatakan melemahnya ekspor Bali dipengaruhi berbagai faktor global mulai dari konflik Rusia-Ukraina, ketegangan geopolitik internasional, hingga kebijakan tarif Amerika Serikat yang kerap berubah. Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut menekan stabilitas perdagangan global, termasuk ekspor dari Bali. Meski demikian, tidak seluruh sektor mengalami kontraksi. Sektor perikanan justru masih menunjukkan tren positif dan menjadi komoditas ekspor Bali yang paling diminati pasar internasional. Sebaliknya, sektor kerajinan tangan atau handicraft mengalami penurunan, terutama yang tujuan ekspor ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurunnya permintaan dari Tiongkok disebabkan negara tersebut kini mampu memproduksi produk kerajinan serupa secara mandiri. Profesor Rakeswardana menegaskan untuk mendorong kebangkitan ekspor Bali, pelaku usaha harus lebih fokus pada peningkatan kualitas produk dan daya saing harga, serta berharap situasi global ke depan lebih kondusif tanpa konflik dan perang dagang yang berkepanjangan. Bali itu kan karena kekhasannya memakai kerajinan tangan dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan sesuatu yang berbeda kalau itu dihasilkan oleh mesin. Karena kita kan terkenal dengan handicraft. Handicraft itu berarti buah tangan lah seperti itu. Kerajinan dari buah tangan, itu nilainya memang berbeda. Problemnya sekarang orang itu massal membuatnya, orang sekarang mencari murah dengan bentuk yang sama, cuma kualitasnya yang berbeda. Kalau orang dulu misalkan kerajinan-kerajinan itu misalnya patung dan lain sebagainya, itu memang dibuat oleh tangan, diukir, itu sekarang pakai mesin. Itu juga problem yang terbesar di masa datang. Apa yang harus dilakukan oleh Bali, masyarakat Bali, oleh para ekspor kita tentu adalah kualitasnya harus ditingkatkan dan harganya bisa bersaing. Apakah butuh inovasi itu? Ya. Kalau lihat inovasi, Bali memang sangat kreatif. Tiap tahun, tiap saat atau tiap bulan tuh motif-motifnya berubah. Itu sudah selalu inovasi dan itu harus ditingkatkan terus. Apa yang dibutuhkan oleh pasar itu harus kita.
Dari sisi inovasi, Bali dinilai sangat kreatif dengan perubahan motif dan desain yang terus berkembang. Namun, inovasi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar global, bukan hanya berlandaskan idealisme seni dan budaya semata, agar produk Bali tetap kompetitif di pasar internasional. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, peristiwa terbakarnya Meru di salah satu pura di Kabupaten Karangasem menjadi peringatan serius akan pentingnya sistem perlindungan bangunan suci dari ancaman petir. Kejadian tersebut mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penangkal petir yang selama ini digunakan, khususnya pada bangunan pura yang memiliki struktur tinggi. Profesor Wayan Muko, ahli manajemen konstruksi sekaligus guru besar tetap Universitas Hindu Indonesia, menegaskan bahwa ke depan pemasangan penangkal petir berteknologi tinggi, khususnya penangkal petir elektrostatis, perlu dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, teknologi ini memiliki keunggulan signifikan dibandingkan penangkal petir konvensional. Penangkal petir elektrostatis memiliki jangkauan perlindungan yang jauh lebih luas. Satu unit alat dapat melindungi area hingga ratusan meter dari titik pemasangan, sehingga sangat efektif untuk kawasan pura dengan area yang luas. Profesor Wayan Muko menjelaskan, selain daya lindung yang lebih besar, penempatan penangkal petir elektrostatis juga jauh lebih fleksibel. Alat ini dapat dipasang di berbagai titik strategis tanpa harus mengganggu estetika maupun kesucian bangunan pura. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya memerlukan instalasi tepat di puncak bangunan, sehingga berpotensi mengganggu nilai arsitektur dan kesakralan bangunan suci. Tidak berdiri tidak harus berdiri di bangunan, tapi boleh di bangunan lain, apakah di penyengkarnya, kan tembok bangunan itu, atau pada posisi yang di bawah, tidak harus di atas dia. Karena jangkauannya itu hampir ratusan meter gitu. Kalau kita menggunakan penangkal petir yang konvensional itu kan harus di atas, dia di atas di paling atap. Nah, kalau misalnya bangunan suci kita pasang demikian kan estetikanya tidak tepat ya, Pak. Jadi elektrostatis itu kayaknya paling tepat. Nah, mungkin ini perlu pertimbangan kajian karena dengan alat yang namanya elektrostatis yang sifatnya adalah magnetis, sudah itu adalah sifatnya adalah menggunakan listrik begitu kan. Itu pasti dari segi biaya gitu kan. Dari segi pemeliharaan itu memang lebih mahal ya dibandingkan dengan konvensional. Tapi untuk kebutuhan yang sifatnya adalah tempat-tempat khusus, saya kira ini perlu dipertimbangkan dengan menggunakan penangkal petir yang sifatnya adalah teknologinya sudah bagus. Profesor Wayan Muko berharap pasca kejadian ini pengelola pura, desa adat serta pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam penerapan teknologi perlindungan modern yang selaras dengan kearifan lokal. Dengan langkah tersebut, resiko kerusakan bangunan suci akibat sambaran petir dapat diminimalkan, sekaligus menjaga warisan spiritual dan budaya agar tetap lestari. Yana, Bali TV. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Wangaya menangani 3 pasien terlantar pada awal tahun 2026 ini. 2 diantaranya sudah diserahkan ke Dinas Sosial Kota Denpasar dan 1 pasien meninggal dimakamkan pada hari Selasa 13 Januari 2026 siang. Kepala Unit Humas dan Promosi RSUD Wangaya, Bidan Anak Agung Ayu Dewi Purnami SST, saat ditemui mengatakan dari 3 pasien tersebut, 2 diantaranya yakni JU usia 55 tahun dan AH usia 54 tahun sudah masuk sejak Desember 2025 dan 1 lagi SA 51 baru masuk per Januari 2026. Pasien yang masuk pada Januari ini adalah pasien yang meninggal dunia. Lebih lanjut dikatakannya, untuk 2 pasien yang masa pemulihan sudah diserahkan ke Dinas Sosial Kota Denpasar. AH yang sudah diketahui identitas dan keluarganya akan dipulangkan ke Jakarta dan sudah dikonfirmasi kepada keluarga siap akan menerima. Sementara JU belum diketahui keberadaan keluarganya sehingga akan dititip sementara ke yayasan. Disinggung soal pembiayaan ketiga pasien ini, Agung Purnami mengatakan 2 pasien yang dalam masa penyembuhan memiliki BPJS Kesehatan. Dengan itu semua biaya pelayanan sudah di-cover oleh BPJS. Sementara pasien meninggal tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga ditanggung negara. Yang ada kecelakaan juga itu didapatkan biasanya di jalan
Kemudian ada yang memang terlantar dan memang sakit, Nike bermacam-macam kasusnya. Ada yang dari geriatri, ada yang seperti kemarin, ada yang anemi juga. Kalau rentang usia biasanya rentang usia biasanya antara 40 sampai 60 tahun. Nike yang banyak di sana, yang terlantar. Mekanisme itu seperti apa, Bu, hingga pasien dapat ke sini? Oke, ketika datang pasien ke sini, kita seperti biasa, ada maupun tidak ada identitas, kita pasti akan tangani terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya pasien kooperatif dan bisa diajak komunikasi, ini biasanya kita tanyakan identitasnya. Kita minta identitasnya. Apabila memang pasien tidak bisa menyebutkan identitas, kita kolaborasi dengan dinas sosial. Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar, Anagung Ayudiah Kurniawati mengatakan untuk pasien meninggal dimakamkan pada Selasa siang. Identitasnya tidak diketahui. Sebelumnya atas bantuan Disduk Capil, pihaknya sudah mengecek iris mata, tetapi tidak juga diketahui identitasnya, sehingga pihaknya memutuskan untuk sementara dimakamkan terlebih dahulu. Jika nanti keluarga yang bersangkutan ternyata datang, lanjut Agung Diah akan ditunjukkan kepada keluarga. Terhadap pasien yang akhirnya meninggal ini sebelumnya ditemukan di jalan oleh Pusdalop yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Wangaya. Pasien meninggal karena hernia. Makesmas Pusdalop membawa terlantar di sini dan dirawat sementara di sini oleh Rumah Sakit Wangaya. Setelah itu kami dari Dinas Sosial melihat kalau itu memang ketelantaran, Dinas Sosial bergerak untuk bisa menangani mereka, di samping juga menelusuri. Kalau mereka lengkap identitasnya, kita telusuri keluarganya. Seperti Pak Agus ini, kita sudah ada temukan keluarganya, kita tetap berkoordinasi agar dia diterima kembali di keluarga. Kalau Bu Juria sementara kita belum ketemu, keluarganya kita titip sementara di yayasan. Dua pasien yang dalam masa pemulihan yakni JU mendapat perawatan karena patah tulang yang diderita. Sementara AH mengidap penyakit TBC. Dinas Sosial akan memfasilitasi terkait pemulangan orang terlantar ini yang sebelumnya sudah bisa diajak berkomunikasi. Widya Stuti dan Mastike melaporkan. KPK ungkap modus suap pegawai pajak di Jakarta Utara. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amitabha. Bapak Ibu, para stakeholder, mitra kerja yang tumbuh berkembang bersama kami dengan mengucap rasa penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ideng Yang Widiwasa. Kami, manajemen, dan seluruh keluarga besar Bank BPR Kanti menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025 dan tentu dalam pemenuhan rencana bisnis bank. Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama, sinergi yang terbangun berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Semoga keberhasilan yang telah diraih menjadi kesuksesan bagi kita semua, serta kerjasama yang strategis ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang semakin solid pada tahun-tahun mendatang.
selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Om Santi, Santi, Santi Om. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik dugaan suap pengurangan pembayaran pajak perusahaan nikel PT Wanatiara Persada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara. KPK mengungkap adanya modus all-in yang digunakan untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 8 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan korupsi pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2021-2026. 3 diantaranya pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus ini berkaitan dengan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan PBB yang dilakukan terhadap PT Wanatiara Persada untuk tahun pajak 2023. Perkara ini bermula saat tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara menemukan adanya potensi kekurangan membayar pajak PBB sebesar 75 miliar oleh PT Wanatiara Persada periode tahun 2023. Situasi itu diduga dimanfaatkan oleh salah satu tersangka yakni Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Sebudin dengan menyepakati penyerahan fee sebesar 4 miliar rupiah yang berujung dengan diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP pada Desember 2025 dengan nilai kewajiban pajak PT WP sebesar 15,7 miliar rupiah. Nilai tersebut turun sekitar 59,3 miliar atau sekitar 80% dari nilai awal temuan kekurangan pembayaran pajak. Adanya penurunan nilai kewajiban pajak tersebut menyebabkan pendapatan negara berkurang dalam jumlah yang signifikan. Jadi all-in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk P, ya saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan, ya, dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Namun demikian PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah, permintaan fee-nya pun yang 8 miliar ini kemudian ditawar juga nih sama PT WP ini. Nggak sanggup dia bayar fee. 8 miliar sanggupnya hanya 4 miliar seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Desember 2025 setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP dengan nilai pembayaran pajak bagi PT WP 15,7 miliar. Nah, tadi kan bargainingnya 23 miliar all in. Jadi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, 8 miliar permintaan fee-nya. Ya gitu, karena si oknum ini sudah nurunkan ya, dari 75 miliar turun sampai 15. Tapi akhirnya di Desember dikeluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya yang isinya bahwa PT WP itu kekurangan
bayar 15,7 miliar. Jadi sesuai kan, artinya ya beda sedikit lah dengan dari 15 miliar ke 15,7. Artinya memang benar dari awal ya, pemberitahuan awal 75 miliar ini, kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Saifuddin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Askob Bakhtiar selaku tim penilai KPP Madya Jakarta Utara, Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak, serta Edi Yulianto selaku staf PT Wanatiara Persada. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan asing, serta logam mulia dengan total nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah. Julius Warte dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pemirsa, korban kecelakaan lalu lintas yang jatuh ke saluran air di Dusun Kaliran, Desa Bakti Seraga Buleleng, Made Serina, usia 59 tahun, akhirnya ditemukan. Namun sayangnya, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di pinggir muara Pantai Lingge. Setelah mendapat informasi adanya penemuan jenazah korban, tim SAR gabungan bergeser ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kadedoni Indrawan, selaku koordinator pos pencarian dan pertolongan Buleleng, mengatakan sebelumnya tim SAR gabungan melakukan pencarian mengikuti arah arus di posisi korban terjatuh. Terdapat 2 jalur aliran sungai, yang satu arah ke utara dan satu arah ke barat. Awalnya penyisiran sejauh kurang lebih 700 meter menuju utara dilakukan. Selanjutnya pencarian dilanjutkan dengan menyusuri hingga muara sejauh kira-kira 1 km. Meskipun tak kunjung menemukan titik terang, tim SAR kembali mencari keberadaan korban sejauh 600 meter ke arah barat. Sekitar pukul 16.50 akhirnya menemukan korban di pantai dekat muara, tepatnya sekitar 3 km dari lokasi korban terjatuh. Selanjutnya jenazah Made Serina dibawa menuju rumah duka menggunakan ambulans PMI Buleleng. Ada 2 jalur aliran sungai, yang satu arah ke utara dan satu arah ke barat. Kami upayakan dengan tim SAR gabungan melaksanakan ke arah dari LKM menuju utara aliran sungai sampai ke muara pantai Penimbangan dengan pencarian masih nihil. Selanjutnya dengan pencarian arah ke barat dengan tim SAR gabungan sementara masih nihil. Pada pukul 16.50 ada informasi masuk dari masyarakat bahwa target ditemukan di pantai Lingge dekat muara. Diberitakan sebelumnya korban yang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan dan terjatuh ke saluran air hingga hilang terseret arus yang cukup deras pada Senin 12 Januari 2026 sekitar pukul 9.00 WITA. Awalnya hanya ditemukan sepeda motor milik korban dalam keadaan rusak. Raiswantara, Bali TV. Seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Gunung Agung berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Korban mengeluh kedinginan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan dan memutuskan melapor ke Polsek Rendang. Korban Iketut Yedija Karunia Arta, 18 tahun, bersama seorang temannya memulai perjalanan sekitar pukul 13.30 WITA dari jalur Pura Penghubungan Desa Besakih. Malam harinya kurang lebih pukul 23.40 WITA, korban mengeluh kedinginan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Keduanya memutuskan melapor ke Polsek Rendang, kemudian beristirahat di pos 2 sambil menunggu bantuan datang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi kejadian tersebut dari Polsek Rendang, menindaklanjuti dengan memberangkatkan 8 personel pos pencarian dan pertolongan Karangasem menuju lokasi. Sementara para pemandu lokal untuk mendahului menuju posisi korban. Sekitar pukul 03.40 WITA, tim rescue pos pencarian dan pertolongan Karangasem tiba di pos Pura Penghubungan. Putu Handika Bayangkara selaku koordinator lapangan mengatakan selama 4 jam pencarian, akhirnya korban ditemukan pada ketinggian 2.400 mdpl dalam keadaan selamat. Namun dikarenakan masih hujan deras dan kabut tebal, maka proses evakuasi dilaksanakan menunggu kondisi terang.
Kami dari tim SAR gabungan bergerak dengan cepat melaksanakan operasi SAR melalui jalur penghubungan Sakih. Selama 4 jam pencarian, akhirnya target dapat kami temukan pada ketinggian 2.400 mdpl dalam keadaan selamat. Upaya evakuasi sempat terkendala kondisi cuaca hujan deras dan angin kencang hingga kabut tebal yang mengakibatkan jarak pandang terbatas. Akhirnya pada pukul 10.05 WITA, mereka sampai di posko Pura Penghubungan dan selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Kembali indah, bantaran sungai Tukat Badung Kumbasari selesai ditata. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, sejak Desember 2025, proyek penataan Tukat Badung sudah rampung. Wajah bantaran sungai atau Tukat Badung di Pasar Badung Kumbasari kini tampak lebih indah. Bantaran sungai ini kini menjadi tempat rekreasi baru bagi warga Kota Denpasar. Dari pantauan tim liputan Bali TV pada 13 Januari 2026, penataan kawasan Tukat Badung Kumbasari tampak sudah selesai. Bantaran sungai ini sudah kembali indah seperti sebelum banjir. Sejumlah anggota masyarakat pun tampak mulai memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada untuk beristirahat sambil menikmati keindahan aliran sungai Tukat Badung. Di pinggir sungai ini terdapat banyak tempat duduk yang didesain sedemikian rupa sebagai ruang publik masyarakat Kota Denpasar untuk rekreasi. Beberapa kerusakan yang disebabkan oleh banjir telah diperbaiki, termasuk taman-taman juga telah diperbarui. Taman-taman tersebut membuat pinggiran sungai Badung ini tampak lebih indah dengan berbagai bunga yang mekar. Penataan Tukat Badung juga berlanjut hingga di Tukat Badung Selatan, Jalan Hasanuddin. Kawasan ini juga sudah tertata rapi dengan jogging track di sisi kanan kiri sungai, yang merupakan sambung dari Pasar Badung Kumbasari. Penataan juga termasuk taman di samping kiri kanannya. Beberapa tempat juga dihiasi dengan ornamen khas Bali, lampu taman, hingga pagar pembatas. Untuk menjaga kebersihan aliran sungai Tukat Badung, sejumlah petugas kebersihan juga tampak standby untuk mengambil sampah-sampah yang hanyut. Riase, Bali TV. Pemirsa, ayam caru atau ayam untuk keperluan upacara mecaru kini semakin sedikit yang memelihara dan sulit dicari. Namun ayam caru sudah mulai banyak dijual, salah satunya di Pasar Kumbasari Denpasar. Ayam caru merupakan salah satu komponen utama dalam upacara mecaru di Bali. Ayam caru sendiri kalau dulu mungkin banyak dipelihara langsung di rumah-rumah penduduk. Namun seiring perkembangan masyarakat di perkotaan, warga jarang memelihara ayam dan kini cenderung instan dengan membeli.
Seperti salah satu pedagang ayam caru di Pasar Kumbasari, Ketut Rinten, dan Wayan Latri yang ditemui Bali TV pada Selasa 13 Januari mengatakan, kebutuhan ayam caru terus ada, terlebih menjelang Hari Raya Besar keagamaan Hindu. Ibu-ibu ini menyediakan ayam caru berbagai warna, diantaranya ayam caru warna brumbun, hitam putih, putih kuning, merah, atau kerap disebut mance lima. Selain itu ada juga bebek yang juga untuk keperluan upacara mencaru, seperti bebek bulu putih dan bebek sebulu, yang biasanya dibeli satu paket dengan ayam caru. Untuk memberikan pelayanan prima, mereka juga menyediakan layanan ayam caru yang telah disembelih dan dibersihkan dengan hanya menambah biaya beberapa ribu rupiah. Harga ayam caru untuk ukuran kecil biasanya dijual seharga Rp30.000, sedangkan jenis ayam untuk dikonsumsi atau sebagai bahan ayam panggang upacara seperti ayam broiler seharga Rp60.000 per ekor atau Rp70.000 untuk yang sudah disembelih dan dicabuti bulunya. Sedangkan ayam kampung mulai Rp70.000 per ekor atau Rp85.000 yang sudah bersih, sedangkan ayam jago Rp120.000 per ekor. Menjelang Hari Raya Besar biasanya permintaan akan meningkat. Mereka pun hanya menaikkan harga paling tinggi sebesar Rp5.000. Angka tersebut diperoleh setelah mempertimbangkan persaingan dan daya beli masyarakat yang lemah dewasa ini. Kalau jenis ayam caru apa aja, Bu? Berumbun, selam, ing, putih kuning, putih tulus, mance limo. Itu harganya berapa, Bu? Biasa 30, Pak. Per satu ekor? Oh. Biasanya masyarakat tuh beli bagaimana sistemnya, Bu? Satu ekor atau paket gitu? Satu ekor. Per ekor. Hari-hari napi biasanya ramai pembeli, Bu? Rainan gede, maro rame. Hari-hari biasa sepi masih, Pak. Oh iya. Berumbun, hitam gitu, Pak. Putih. Kalau warna 5 kita ada putihnya, merah, berumbun, hitam. Berapa harganya, Bu? Di bawah minimal yang untuk di bawah itu per ekornya 30, Pak. Ibu Wayan Latri asal desa Angentelu Karangasem ini telah berjualan sejak tahun 1975. Sedangkan Ketut Rinten berjualan sejak kurang lebih 10 tahun lalu, sejak Pasar Kumbasari masih bernama Pasar Payuk. Untuk bahan baku ayam mereka mencari di Pasar Beringkit, Badung untuk dijual kembali di Pasar Kumbasari. Riase, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadenekarang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.